Madiun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Taruni Dewasa Rifati Ayu. Saya Taruni Dewasa Adiska Deonarski. Saya Taruni Dewasa Yolanda. Saya Taruna Dewasa Pandu Fajar Baskara. Saya Taruna Dewasa Angga Pranawara Ditya. Saya Taruni Dewasa Ranita Nurfariza. Saya Taruna Dewasa Riko Fitra. Di sini kami akan membahas video tentang kereta inspeksi yang ada di PPI Madiun. Simak video yang kami buat. Menurut Peraturan Dinas Nomor 19 Jilid 2 PT Kereta Api Indonesia, sarana kereta inspeksi merupakan sarana perkeretaapian yang digunakan untuk memeriksa lintas, mengangkut petugas, serta untuk mengangkut peralatan kerja. Kereta inspeksi ini dapat melaju hingga kecepatan 120 km per jam, akan tetapi kecepatan operasi yang diizinkan hanya 100 km per jam dengan lebar sepur 1067 mm. Panjang karbodi kereta yaitu 20.000 mm dengan lebar karbodi kereta yaitu 2990 mm. Kemudian tinggi karbodi kereta adalah 3528 mm. Kereta inspeksi ini mulai dinas pada tahun 2005 dengan berat kosong 27.500 kg atau 27,5 ton. Ada beberapa ketentuan sebelum melakukan pengoperasian kereta inspeksi sendiri. Yang pertama adalah mengecek bagian luar sisi kereta, apakah ada baut-baut yang terlepas atau kondor. Yang kedua adalah mengecek kebersihan bagian dari dalam mesin. Yang ketiga, mengecek kabel-kabel apakah ada yang terputus atau longgar. Yang keempat, mengecek secara menyeluruh bahan bakar dan juga radiator, apakah ada kerusakan atau kebocoran yang terjadi. Yang kelima, pastikan setelah melakukan pengecekan, tutup pintu dengan baik sehingga saat dioperasikan tidak terjadi gangguan lainnya. Yang keenam, mengecek keadaan bearing pada bogi, isolating kabel dan juga akselerasi reservoir harus dalam keadaan terkunci dan juga agar tidak terjadi kebocoran udara. Yang ketujuh adalah mengecek mesin, baterai pada box dianjurkan agar mengetuk pintu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada hewan di dalamnya. Yang kedelapan adalah mengecek volume oli dengan menggunakan indikator pada dipstick. Yang kesembilan adalah mengecek kelengkapan dari logo item dari sarana kereta inspeksi. Logo item sendiri dibagi menjadi dua, ada yang berada di dalam dan juga ada yang berada di luar. Untuk yang berada di dalam adalah yang pertama ada lampu sorot atau lampu jalan. Yang kedua adalah di atasnya horn. Yang ketiga wiper atau penghapus kaca. Lalu yang 10 atau langkah terakhir, jika semua mesin dan logo item sudah dalam keadaan baik, maka sarana boleh dioperasikan. Pada bagian dalam logo item yang terdapat pada kereta inspeksi, yang pertama ada lampu kabin, kemudian logo track, speedometer, radio lokomotif, kemudian ada juga deadman pedal, stop block, bendera semboyan, dan alat pemadam api ringan. Engine kereta inspeksi terdiri dari sistem transmisi atau generator. Transmisi kereta dibedakan menjadi 3, yaitu mekanik, hidrolik, dan elektrik. Kereta inspeksi menggunakan diesel elektrik, berfungsi mengubah bahan bakar solar menjadi energi listrik, kemudian mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk menggerakkan motor traksi. Dari motor traksi menghasilkan energi putar untuk penggerakan roda. Pada generator terdapat knalpot yang di-warp atau dilapisi karung untuk mengurangi atau mengisolasi panas. Kereta inspeksi terdiri dari 2 bogi, di mana bogi sendiri berfungsi untuk menopang berat dari bodi kereta inspeksi. Bogi terdiri dari 1 as roda dan 1 as roda terdiri dari 2 keping roda. Kemudian sebelum memberangkatkan KAIS, kita harus memperhatikan keausan roda, tebal roda, dan minyak rem. Kemudian memastikan baut dan mur pada bogi-bogi tersebut terpasang dengan baik. Di sini terdapat kompresi udara.
yaitu perbandingan udara dengan volume ruang kompresi dengan perbandingan 14:1. Kompresi udara berfungsi sebagai menjaga suhu udara agar tidak overheat sehingga pembakaran dapat terjadi secara efisien, dan juga berfungsi untuk memeriksa filter pada indikator. Filter pada indikator dapat berupa 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah atau kuning menunjukkan indikasi udara yang masuk kotor sehingga harus dilakukan pembersihan, dan indikasi warna hijau berarti udara yang masuk bersih. Selanjutnya juga terdapat kompresor yang digunakan untuk memaksa udara masuk, sehingga apabila semakin banyak udara yang masuk ke dalam kompresor, udara tersebut akan semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Pada turbo terdapat juga intercooler untuk mendinginkan udara dari turbo agar masuk ke ruang bakar. Dalam kondisi yang baik, volume air pada radiator harus menyesuaikan jumlah power of hydrogen atau pH agar bisa mengetahui kapan air tersebut harus diganti. Di bagian meja pelayanan kereta inspeksi dapat kita lihat dari atas sampai bawah. Di bagian atas kita dapat melihat pengontrol suhu ruangan atau pengontrol suhu AC. Kemudian di bagian ini ada speedometer, pengontrol kecepatan. Kemudian ada indikator bahan bakar. Lalu di sini ada tekanan silinder yang digunakan untuk pengereman. Ada voltmeter untuk mengetahui listrik DC. Kemudian ada jam dan ada buzzer. Pada bagian meja pelayanan yang di bawah dapat kita lihat dari sebelah kanan, yaitu reverser untuk mengetahui arah atau tujuan kita. Maksudnya arah kita ingin menjalankan maju atau mundur. Kemudian di atas terdapat key master atau kunci master untuk menjalankan kereta inspeksi. Kemudian ini adalah throttle untuk menaikkan atau mengerem pada kereta inspeksi. Juga terdapat deadman pedal pada bagian atasnya. Lanjut, kita bagian ini terdapat tombol emergency stop. Kemudian ini merupakan sinyal lampu, bisa sinyal 45, 27 ataupun lain sebagainya. Kemudian ada lampu kabut, ada lampu sorot, ada wiper, ada lampu kabin, dan ini untuk lampu emergency. Di sini juga terdapat horn atau suling lokomotif apabila kita ingin mengaktifkan dari suara lokomotif atau kereta inspeksi ini. Jangan lupa like, comment,